Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Husna dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan izin kami memperkenalkan diri. Nama saya Samuel. Nama saya Naila Kansa. Nama saya Namira Novaisyah. Nama saya Bernadette Nadia Delinda Putri. Nama saya Devina Zahra. Pada hari ini izinkan kami untuk mempresentasikan tugas biologi virus tumor dan juga virus corona. Pengertian virus corona. Virus corona khususnya SARS atau CoV-2 adalah penyebab pandemi COVID-19 yang telah mengubah lanskap kesehatan global. Corona diambil dari bahasa Latin yang artinya mahkota yang memiliki cabang atau duri dan berbentuk menyerupai bulat. Lalu yang kedua itu struktur virus corona. Yang pertama itu genom RNA. Genom ini membawa informasi genetik yang diperlukan untuk sintetis protein-protein virus. Yang kedua itu protein spike atau S. Dalam kurung S. Protein spike adalah struktur protein yang menonjol dari permukaan virus. Protein ini bertanggung jawab atas pengikatan reseptor pada permukaan sel inang. Lalu yang ketiga itu protein membran. Dalam kurung M. Protein membran adalah protein yang membentuk struktur membran virus. Protein ini berperan dalam pembentukan struktur virus yang ramping dan bulat. Yang keempat itu protein envelope. Protein envelope adalah protein yang terkait dengan membran virus. Protein ini berperan dalam proses perakitan dan pelepasan partikel virus dari sel inang. Yang kelima itu protein nukleokapsid. Protein nukleokapsid adalah protein yang terkait dengan genom RNA virus. Protein ini berperan dalam mengikat dan melindungi genom RNA virus. Yang keenam itu atau yang terakhir lipid bilayer. Virus corona memiliki lipid bilayer yang berasal dari membran sel inang. Lipid bilayer ini membentuk struktur membran virus. Lalu yang ketiga itu apa penyebab virus corona? Penyakit COVID-19 disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang merupakan anggota dari keluarga coronavirus. Virus SARS-CoV-2 virus ini adalah penyebab utama COVID-19. Virus ini dapat menginfeksi manusia dan menyebabkan gejala mulai dari ringan hingga berat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gejala coronavirus. Gejala coronavirus itu yang pertama ada demam, batuk, pilek, sakit kepala, nyeri tenggorokan, kehilangan indera penciuman atau perasa, sesak napas, kelelahan, nyeri otot hingga mual dan muntah. Selanjutnya ada juga media penyebaran. Media penyebarannya itu yang pertama penularan melalui droplet, yaitu menyebar melalui droplet yang dihasilkan ketika seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Droplet ini dapat mengenai orang lain dan menyebabkan infeksi COVID-19. Yang kedua ada kontak langsung. Kontak langsung dengan permukaan atau benda yang terkontaminasi virus, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut, bisa menyebabkan seseorang lainnya terinfeksi COVID-19. Yang ketiga ada penularan dari orang tanpa gejala. Dari sini sedikit lebih berbahaya karena orang yang didekati itu cenderung tidak tahu kalau misalkan dia ternyata terinfeksi COVID-19. Dan yang keempat adalah kerumunan dan kepadatan. Makanya saat pandemi kita itu disuruh untuk menghindari kerumunan dan kepadatan karena kita tidak tahu siapa aja yang terinfeksi COVID-19. Dan yang kelima, kurangnya kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Yang terakhir, adanya varian virus yang terus berkembang. Terakhir, saya akan menjelaskan cara mencegah coronavirus. Di antaranya ada yang pertama, rajin mencuci tangan. Yang kedua, menggunakan masker di tempat ramai. Yang ketiga, hindari kerumunan. Yang keempat, melakukan vaksinasi untuk antibodi bagi diri sendiri. Yang kelima, rajin mengonsumsi vitamin untuk daya tahan tubuh. Dan yang terakhir, menjaga pola hidup mulai dari makanan hingga rajin berolahraga. Di sini saya akan membacakan pengobatan coronavirus, yaitu cara mengobati virus corona dapat berbeda-beda tergantung pada tingkat keparahan gejala dan kondisi pasien. Berikut ini beberapa cara mengobati coronavirus, yaitu gejala ringan. Yang pertama, istirahat yang cukup untuk membantu tubuh melawan infeksi. Yang kedua, minum banyak cairan seperti air, jus, dan lainnya untuk membantu menggantikan cairan yang hilang. Selanjutnya,
Mengkonsumsi obat untuk mengurangi gejala seperti demam dan sakit kepala. Yang terakhir ada menggunakan humidifier untuk membantu mengurangi gejala batuk dan sakit tenggorokan. Nah, selanjutnya yaitu ada gejala sedang hingga berat. Yang pertama, memerlukan bantuan medis seperti intensif, baik perawatan inap dan perawatan intensif dari tenaga medis hingga obat-obatan antivirus yang mampu menonaktifkan virus-virus yang penjangkit pasien. Pengobatan tambahan yaitu ada terapi oksigen. Pasien dengan gejala berat mungkin memerlukan terapi oksigen untuk membantu meningkatkan kadar oksigen dalam darah. Selanjutnya yaitu ada ventilator. Pasien dengan gejala sangat berat mungkin memerlukan ventilator untuk membantu pernapasan. Selanjutnya, apa itu tumor? Tumor adalah virus yang dapat menyebabkan pertumbuhan sel tidak terkendali pada makhluk hidup. Virus ini membawa materi genetik DNA atau RNA yang bisa masuk ke dalam sel inang dan mengubah fungsi normal sel tersebut. Akibatnya, sel jadi terus membelah tanpa terkendali sehingga terbentuk benjolan atau jaringan abnormal yang disebut dengan tumor. Selanjutnya ada struktur virus tumor. Yang pertama itu ada materi genetik. Bisa berupa DNA atau RNA tergantung jenis virusnya. Yang kedua ada caspid, lapisan protein yang melindungi materi genetik. Yang ketiga ada selubung lipid atau envelope. Ada pada beberapa virus berasal dari membran sel inang. Dilengkapi protein atau glycoprotein untuk menempel ke sel target. Yang keempat itu ada enzim khusus. Misalnya reserve transcriptase atau pada retrovirus untuk memperbanyak diri. Yang selanjutnya itu ada penyebab virus tumor. Yang satu ada integrasi genetik. Materi genetik virus masuk ke DNA sel inang dan mengganggu gen pengatur pertumbuhan sel. Yang kedua ada produksi protein virus. Beberapa protein virus dapat merangsang pembelahan sel berlebihan. Yang ketiga ada peradangan kronis. Infeksi lama menimbulkan kerusakan sel berulang sehingga memicu mutasi. Gejala-gejalanya ada gejala ringan seperti demam ringan, lemas atau mudah lelah, berat badan turun perlahan, benjolan kecil atau tidak nyeri di tubuh. Gejala sedang, rasa nyeri pada bagian tertentu, pembengkakan kelenjar getah bening, perubahan kulit, misalnya kutil oleh HPV. Gejala berat, benjolan besar yang makin membesar, nyeri hebat, penurunan berat badan drastis, perdarahan abnormal, gangguan fungsi organ vital, misalnya hati, paru, dan otak. Cara mencegahnya, vaksinasi, contoh vaksin HPV, vaksin hepatitis B. 2. Hindari perilaku beresiko, misalnya seks bebas tanpa pengaman, berbagi jarum suntik. 3. Menjaga kebersihan, cuci tangan, hindari kontak dengan cairan tubuh orang sakit. Dan 4. Pola hidup sehat, makan bergizi, olahraga, tidur cukup, hindari rokok dan alkohol. Selanjutnya pengobatan tumor, ada antiviral, obat untuk menghambat replikasi virus, misalnya obat hepatitis. Yang kedua operasi, jika tumor sudah terbentuk dan bisa diangkat. Yang ketiga kemoterapi atau radioterapi, membunuh sel kanker yang tumbuh cepat. Yang keempat imunoterapi, merangsang sistem imun melawan sel tumor. Yang terakhir terapi suportif, menjaga kondisi tubuh agar tetap kuat selama pengobatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.